Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal fudula, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-49. Ya, kita mulai dari ayat 49 sampai 57 insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Nah, ini ayat 49 ya. Artinya wa idnajainakum min ali fir'aun, dan ingatlah wahai Muhammad ya, atau ingatlah wahai orang-orang Bani Israel ya. Ini ayat 49 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang masih berbicara tentang Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan mereka atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka agar mereka itu tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan mereka kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ini nikmat yang apa namanya yang besar juga yang Allah berikan kepada mereka, kepada Bani Israel, yaitu apa? Najainakum min ali fir'aun. Yaitu ingatlah ketika kami selamatkan kalian, ya, selamatkan kalian dari eh, ya pengikut-pengikut Fir'aun, dari bala tentara Fir'aun. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya Bani Israel itu cukup lama ya, eh, puluhan tahun bahkan ratusan tahun telah mendapatkan siksaan, ya, penyiksaan dari Firaun yang ada di Mesir pada saat itu. Ya, jadi Bani Israel itu ketika mereka ada di Mesir, ya, mereka mendapatkan siksaan dari Raja Firaun pada saat itu. Ya, yasumunakum su'al adab, yaitu bala tentara Firaun itu telah memberikan siksaan ya yang sangat buruk kepada Bani Israel. Yaitu apa? Yaitu memperbudak. Ya, jadi Bani Israel itu diperbudak dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya, begitu juga yudabbihuna abna'akum. Ya, yaitu mereka juga menyembelih atau membunuh anak-anak laki-laki ya. Jadi eh, Fir'aun itu ketika Fir'aun itu disebutkan dalam sejarah, dia pernah bermimpi bahwasanya
kerajaannya itu akan diruntuhkan dari Bani Israel, dari salah seorang laki-laki dari Bani Israel. Makanya Fir'aun itu memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi yang lahir itu laki-laki. Ya, setiap ibu-ibu yang melahirkan laki-laki maka diperintahkan untuk dibunuh. Ya, itu berlanjut waktu yang cukup lama. Ya, begitu eh, ya kejamnya Fir'aun ya, bayi-bayi yang tidak berdosa itu dibunuh ya, yaitu khususnya laki-laki. Ya, karena dia khawatir bayi laki-laki itu akan tumbuh dewasa yang akan menggulingkan kekuasaan Firaun, sebagaimana yang ditakwilkan mimpinya itu oleh para ahli ahli tafsir atau ahli mimpi-mimpi eh, Firaun pada saat itu. Ya, kemudian azab yang berikutnya, yang siksaan berikutnya yang bala tentara Firaun yang ditimpakan kepada Bani Israel adalah wa yastahyuna nisaakum. Ya, mereka membiarkan hidup wanita-wanita tersebut. Ya, jadi dibunuh anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan atau wanita-wanita itu dibiarkan hidup. Ya, begitu kejamnya Fir'aun. Jadi Bani Israel itu kehidupan mereka cuma dua, kalau bukan mereka dibunuh, anak-anak laki-laki mereka atau eh, orang wanita-wanita mereka itu pun mendapatkan kehinaan, ya, ditimpa kehinaan, ya, karena dibiarkan hidup tanpa ada laki-laki yang mendampingi mereka. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah, yaitu terkait tentang eh, namun setelah penyiksaan yang cukup lama yang terjadi atas Bani Israel, Allah selamatkan mereka. Ya, Allah selamatkan mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam dapat menyelamatkan mereka. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk uh, dengan sebab Nabi Musa maka Bani Israel itu dapat selamat dari siksaan Fir'aun, sehingga Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Lalu Bani Israel pun dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan yang demikian itu merupakan bala, ujian dari Tuhan kalian, dari ujian yang besar dari Tuhan kalian. Jadi sekali lagi Bani Israel diuji dengan ujian yang besar, ya, diperbudak, laki-lakinya diperbudak, kemudian anak-anak orang-orang dewasa diperbudak, laki-lakinya, kemudian anak-anak laki-lakinya dibunuh, kemudian perempuan-perempuan mereka dibiarkan hidup dalam kehinaan. Ya, maka ini merupakan cobaan, ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Tapi namun dengan kesabaran mereka akhirnya tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan, yaitu yaitu berupa keselamatan, yaitu ditenggelamkannya, dihancurkannya Fir'aun beserta bala tentaranya. Disebutkan dalam riwayat itu jumlah mereka kurang lebih 1.500.000 orang. Ya, 1.500.000 orang itu ditenggelamkan di Laut Merah, termasuk Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Maka ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada Bani Israel pada saat itu. Ya. Wa il faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami membelah untuk kalian Laut Merah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala belah Laut Merah itu sehingga lautan itu menjadi daratan sebanyak 12 jalan ke daratan. Karena ketika itu suku
dari Bani Israil itu ada 12. Ada 12 kabilah atau 12 suku, ya. Kurang lebih Allah alam bisawab, ya, kurang lebih jumlah mereka pada saat itu kurang lebih 50.000 orang, ya. 50.000 orang itu, dan itu terdiri dari 12 suku, ya. Terdiri dari 12 suku, ya, eh, yang mana mereka itu 12 suku itu, ya, dapat menyeberangi Laut Merah itu yang sudah menjadi daratan, ya. Maka Allah SWT yang mengingatkan mereka bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yaitu Allah selamatkan mereka dari Laut Merah, dari kejaran Firaun di Laut Merah. Dan bala tentaranya Allah tenggelamkan, sedangkan Bani Israel dengan Nabi Musa dan Nabi Harun Allah selamatkan dari kejaran Firaun pada saat itu. Ya. Wa aghraqna ala fir'aun. Ya, fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian ketika kami belah lautan itu menjadi 12 jalan bagi kalian, berupa daratan, lalu kami selamatkan kalian, ya, dari untuk melewati itu lautan itu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan bala tentara Firaun. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat dengan mata kalian bahwasanya Firaun itu dan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut merah yang sangat dalam pada saat itu, ya. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Bahwasanya kemenangan Bani Israel itu semata-mata adalah kemenangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada perlawanan dari Bani Israel, ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke lautan. Lalu lautan itu menjadi daratan 12 jalan yang dilalui oleh Bani Israel pada saat itu. Lalu Allah SWT tenggelamkan Fir'aun, kemudian panglimanya Haman dan bala tentara yang lainnya. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada eh, Bani Israel. Ya, maka ketika tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu, maka Bani Israel pun bebas dari segala perbudakan, dari segala siksaan, dari segala penghinaan dan seterusnya. Mereka pun bebas, merdeka dari cengkraman, dari apa namanya, kekuasaan yang ada pada Firaun pada saat itu. Wa id wa'adana Musa arba'ina lailatan, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami, ya, berjanji kepada Musa selama 40 hari, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima wahyu atau Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Bani Israel kurang lebih selama 40 hari, ya, atau 40 hari 40 malam. Setelah cukup 40 hari 40 malam, maka Nabi Musa pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, menerima wahyu atau menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma apa yang terjadi ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel kurang lebih 40 hari 40 malam, ya, Bani Israel tidak sabaran untuk menunggu Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Karena ketidaksabarannya itu mereka menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri, dia namanya Samiri, ya, yang membuat patung, ya, membuat patung anak sapi, ya, dari apa namanya, dari logam-logam, dibentuk, dan itu yang disembah oleh Bani Israel. Ya, padahal Nabi Musa hanya meninggalkan mereka 40 hari saja, ya. Tetapi begitu cepatnya goyahnya daripada keimanan mereka, ya, sehingga mereka pun menyembelih anak sapi yang dibuat oleh
salah seorang yang bernama Samiri. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim karena kalian tahu bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan, yaitu tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyembah anak sapi yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Ya, dan kalian zalim karena kalian telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu penyembahan yang benar, yang tepat hanyalah ditujukan kepada Allah, bukan kepada patung-patung ataupun berhala-berhala. Ya, dan syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman, sebagaimana yang Allah kisahkan kisah Luqman dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, kemudian summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah kalian menyembah kurang lebih 40 hari anak patung, ya, anak atau patung anak sapi, maka kami maafkan kalian. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada Bani Israel, ya, padahal Bani Israel ini telah melakukan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih mengharapkan mereka untuk kembali ke jalan Allah, mengakui kesalahan mereka, dan mereka pun menjadi orang-orang yang bersyukur, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah, ya, ketika kami memberikan kepada Musa yaitu kitab Taurat, ya, kitab Taurat wal furqan, dan sebagai pembeda, la'allakum tahtadun, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ya, la'allakum tahtadun, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, kemudian wa in qala Musa. Ya, jadi ingat sekali lagi, ini begitu banyak, ya, nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antaranya adalah Allah berikan kitab Taurat, ya, mana kitab Taurat itu adalah petunjuk bagi Bani Israel. Ya, di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk Allah untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak, ya, sebagai petunjuk bagi mereka, ya, bahwasanya siapa yang mengikuti petunjuk Allah maka dia akan mendapatkan apa namanya eh dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah, dia tidak akan tersesat hidupnya, dia akan bahagia hidupnya, ya, dan dia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah, ya, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah eh, ingatlah wahai Bani Israel, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu telah menzalimi diri-diri kalian sendiri dengan bittikhadikumul ijra, dengan menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan untuk yang disembah. Fatubu ila barikum, maka hendaklah kalian bertobat kepada Rob kalian yang menciptakan kalian. Faqatulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Di sini artinya syariat mereka pada saat itu maksudnya yang melakukan dosa besar itu kesyirikan, maka hukumannya adalah dibunuh. Maka hukumannya dibunuh. Artinya kalau mereka ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka mereka siap dibunuh, ya, diberikan hukuman bunuh atas mereka. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Dan itu adalah lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan. Artinya menerima hukuman mati, ya,
itu lebih baik bagi kalian ya di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, lalu Allah SWT memaafkan mereka, menerima tobat mereka. Tapi sekali lagi tobat mereka boleh terima jika mereka siap mendapatkan hukuman mati. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ya, di sini penerima tobat artinya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita, tutup dosa-dosa kita. Lalu Ar-Rahim, ya Allah Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beramal soleh, memudahkan kita untuk istiqomah di jalan Allah dan memudahkan kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya wa in qultum ya Musa, dan ingatlah ya ketika kalian berkata kepada Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Nabi, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu ya hatta sehingga kami dapat melihat Allah secara terang-terangan. Ya, fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun, maka dengan sebab perkataan mereka itu mereka pun ditimpa dengan sa'iqah, suara yang sangat keras, lalu mereka pun berjatuhan. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan pingsan yang cukup lama. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat ya kejadian itu, banyaknya orang-orang yang pada saat itu di bergelimpangan ya bergelimpangan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Mendapatkan siksaan, yaitu mereka mendapatkan apa yang soiko dengan suara yang sangat keras dari langit, maka mereka pun tumbang semuanya, tidak bisa mendengar suara yang begitu dahsyat sekali, yang begitu keras sekali, maka mereka pun pada pingsan semua, bahkan mereka pun pingsan, bahkan dia ada mengatakan mereka mati semua. Namun semua ba'asnak min ba'di mautikum, kemudian Allah SWT hidupkan kembali mereka setelah Allah wafatkan mereka atau pingsankan mereka dalam waktu yang cukup lama, lalu Allah SWT hidupkan kembali mereka, ya, hidupkan kembali mereka. Ya, kemudian Allah SWT menghidupkan lagi kembali mereka setelah mereka mati, ya, karena mereka meminta untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan ya Allah saya ingin melihat Engkau di dunia ini. Ya, kita tidak akan sanggup dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, sebagaimana ini Bani Israel ya ketika itu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya mereka sudah mendengarkan uh, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perwakilan-perwakilan mereka sudah mendengarkan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apa yang terjadi, mereka justru lebih memilih untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, mereka pun mendapatkan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini umat Yahudi ini keimanannya itu hanyalah di lisan saja. Artinya keimanannya itu tidak dikatakan beriman karena dia hanya meyakini sesuatu yang nampak oleh panca inderanya. Ya, sebagaimana tadi saya katakan dalam ayat ini, kami tidak akan beriman kepada engkau yang Musa sampai kami dapat melihat Allah secara terang benderang. Ya, ikhwatal Islam, azakul, ini adalah perkataan yang buruk ya, karena kenapa? Ya karena keimanan itu harus dibenarkan oleh hati kita ya, bukan dibenarkan oleh pandangan mata baru kita beriman ya, karena iman itulah perkara yang gaib, dia meyakini perkara yang gaib itu adalah keimanan ya. Oleh karena itu eh, apa namanya eh, Bani Israel itu eh, keimanan mereka itu ya tidaklah utuh, bahkan bermasalah karena
mereka itu baru mau beriman kepada Allah jika mereka itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Karena permintaan mereka itu yang kelewat batas, karena mereka tidak beriman tentang keberadaan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka adalah orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang baru beriman kalau mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kasat mata, padahal mereka telah mendengarkan suara Allah, dialog Allah antara Nabi Musa dan Firaun pada saat itu, ya. Tentu yang ikut adalah para perwakilan-perwakilan mereka. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala setelah mewafatkan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wazallalna alaikumul ghamam, ini juga termasuk juga nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel ketika mereka berada di tempat yang tandus, mereka tersesat. Ya, sebab tersesatnya mereka itu karena mereka pernah setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, maka mereka sampai di bumi Palestina, ya, merupakan tanah air mereka. Maka ikhwatul Islam, ya, Nabi Musa perintahkan mereka untuk masuk ke negeri Palestina pada saat itu. Tetapi mereka tidak mau keluar, tidak mau pergi masuk ke dalam, karena mereka takut bahwasanya di dalam Palestina itu ada kaum lain yang menguasai bangsa Yahudi pada saat itu, ya, yang berlaku kejam, ya, terhadap Bani Israel pada saat itu. Sehingga ikhwatul Islam, azakumullah, ya, maka Nabi Musa pun memerintahkan mereka untuk masuk, ya, untuk menghadapi mereka yang menguasai Palestina pada saat itu, yang menguasai orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka tidak mau masuk. Ya, mereka tidak mau masuk. Ya, padahal ini sudah perintahnya Nabi ini. Tentu Nabi memerintahkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka pun mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah kamu dan Tuhanmu berperang. Kami di sini hanyalah sekedar duduk saja menerima hasilnya. Ini kan namanya perkataan yang sangat-sangat tidak beradab kepada kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang tidak mau berusaha, hanya mau menerima hasil saja, tetapi mereka tidak mau memperlihatkan perjuangan mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa zallalna 'alaikum al-ghamam wa anzalna 'alaikum ya. Jadi di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel, khususnya ketika mereka dalam posisi yang tersesat, tidak mengetahui jalan, disebutkan ini selama 40 tahun mereka tersesat, tidak bisa kembali masuk ke bumi tanah air mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka berupa awan. Ya, artinya meskipun mereka berjalan di terik matahari tapi mereka tidak kepanasan. Ya, karena mereka mendapatkan perlindungan dari Allah berupa awan-awan yang menjaga mereka. Wa anzalna 'alaikumul ma, dan bahkan Allah kami pun menurunkan kepada mereka, ya, makanan, ya, dari langit, ya, al-manna wasalwa. Ya, al-manna itu adalah makan-makanan yang enak, ya, makanan-makanan yang enak, ya, begitu juga as-salwa adalah yaitu hewan burung, hewan burung. Artinya mereka itu mendapatkan itu apa namanya manna wasalwa itu tidak dengan susah payah, tidak perlu bekerja, ya, langsung mereka mendapatkan tersebut. Ya, ikhwatal Islam itu ketika mereka berada di apa namanya di tempat tandus, ya, yang mana mereka tidak mengetahui arah untuk kembali ke rumah-rumah mereka atau kampung halaman mereka yang ada di Palestina. Ya, namun setelah 40 apa namanya, ya, setelah 40 tahun mereka eh, keluar dari
dari tersesat itu, maka mereka pun bisa masuk kembali ke kampung mereka atau ke tanah air mereka, yaitu bumi Palestina. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah apa-apa yang baik-baik yang kami telah berikan kepada kalian. Jadi Allah SWT perintahkan kepada Bani Israel untuk memakan yang baik-baik saja, ya, yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Berarti rezeki ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, tugas kita hanyalah mencari dan berusaha, tetapi yang menentukan rezeki, yang memberikan batasan rezeki atau kelimpahan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamuna, sekali mereka Bani Israel itu tidak menzolimi kami, tidak dapat menzolimi kami, karena Allah SWT Maha berkuasa atas segala-galanya. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tapi mereka lah sendiri yang menzolimi mereka sendiri. Artinya ketika mereka tidak mentaati Allah, mereka tidak mau mengikuti petunjuk nabinya, maka sesungguhnya mereka telah menzolimi diri mereka sendiri. Jadi Allah SWT tidak pernah menzolimi hambanya, tapi hambanya itulah yang menzolimi diri mereka, yaitu dengan tidak mentaati Allah, yaitu dengan tidak mengikuti Rasulullah, dan tidak melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait penjelasan ayat 49 sampai 57. Ya, silakan kalau yang bertanya atau mau menambahkan, ya dipersilakan. Ya, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kebodohan diri kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para ikhwah sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada ikhwah, akhwat yang sudah berpartisipasi sehingga dapat bersuah kembali di kajian kami pada malam hari ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi, atau para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita bertemu lagi di pekan depan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi